Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terdiri atas: yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu yang A, vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan menggunakan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Yang B, vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan menggunakan bagian tubuhnya dengan bantuan manusia. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Khusus pada video ini saya akan membahas lebih detail tentang vegetatif alami. Nah, ini judulnya vegetatif alami. Pertama, yaitu dengan rizoma atau akar tinggal. Rizoma adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya pada lengkuas, jahe, dan kunyit. Yang kedua dengan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah dan menggembung membentuk umbi. Contohnya pada tanaman kentang dan ubi jalar. Berikut saya sajikan gambar perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, ini gambarnya adalah gambar perkembangbiakan dengan akar tinggal atau rizoma. Dan yang sebelah kanan adalah gambar perkembangbiakan dengan umbi batang. Masih tentang vegetatif alami. Yang ketiga yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Contohnya pada bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Yang keempat yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tanaman singkong atau ketela pohon, bengkuang, bunga dahlia, dan wortel.
Berikut ini saya sajikan gambar perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, ini gambarnya. Ini adalah gambar perkembangbiakan dengan umbi lapis. Sedangkan yang kanan adalah gambar perkembangbiakan dengan umbi akar. Masih tentang vegetatif alami. Yang nomor 5 yaitu dengan geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang tumbuh menjala di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya pada tanaman semanggi, stroberi, arbei, dan rumput teki. Yang keenam yaitu dengan tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Contohnya pada tanaman pisang, bambu, dan tebu. Berikut saya sajikan gambar perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, seperti ini. Ini merupakan gambar kembangbiakan dengan geragi atau stolon. Sedangkan yang kanan adalah gambar perkembangbiakan dengan tunas. Masih tentang vegetatif alami. Yang ketujuh yaitu dengan tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Yang kedelapan yaitu dengan membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan dengan cara membelah sel tubuhnya menjadi dua sama besar. Contohnya pada tumbuhan bersel satu seperti volvox. Berikut saya sajikan gambar perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, ini merupakan gambar perkembangbiakan dengan tunas adventif. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah gambar perkembangbiakan dengan membelah diri. Masih tentang vegetatif alami. Yang kesembilan yaitu dengan spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Contohnya pada tumbuhan paku, jamur, lumut, dan ganggang. Berikut saya sajikan gambar perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, seperti ini gambar sporanya. Yang sebelah kanan itu ada kotak spora pecah dan melepaskan spora. Kotak spora nama lainnya adalah sporangium. Ini keterangannya perkembangbiakan dengan spora. Demikian pembahasan dari saya.
Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.